Salam, selamat pagi semua, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Serodiana A.E. Boimau. Saya adalah guru bidang studi pendidikan agama Kristen di SD Negeri 076734 Koto, Kecamatan Pulau Batu, Provinsi Sumatera Utara. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG Daljab BITS 2 tahun 2025 pada mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen di LPTK IAKN Tarutu. Pada hari ini saya melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada kelas 4 dengan judul Mau Hidup Rukun. Mari kita sama-sama menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Shalom. Apa kabar? Baik. Luar biasa. Yes. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Semangat. Baik, sebelum kita mulaikan pelajaran kita pada pagi hari ini, ya, pemimpin pujian dan doa kami persilahkan untuk maju ke depan untuk memimpin kita di dalam doa. Agneta dengan Gaby. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam Yesus. Belum. Coba punya di depan ya. Rukun cinta satu sama lain. Ayo. Pak. Pilih. 1, 2, 3. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami akan mulai proses kami pintaran dan kecerdasan. Tuhan, amin. Duduk ya, duduk semuanya, perhatikan di depan. Kita akan mulai dengan pelajaran kita pada pagi ini dengan berjudul Aku Mau Hidup Rukun. Itu terdapat dalam kitab Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai dengan ketiga. Di sini mari kita membaca sama-sama kitab Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. 1, 2, 3. Nyanyian ziarah Daud, sungguh Allah
Karena di dalam kitab Mazmur ini menggambarkan supaya kita hidup dengan damai. Karena apa? Kalau kita damai, maka keluarga kita, bahkan teman-teman kita akan merasakan yang namanya keindahan. Keindahan dan berkat dari mana? Dari Tuhan. Kalau kita hidup rukun di dalam, contohnya kita di dalam kelas. Kalau teman-teman atau anak-anak di dalam kelas hidup rukun dengan teman-teman, maka di dalam kelas ini kita akan merasakan yang namanya keindahan. Kita akan menikmati keindahan itu di dalam kelas kita tersebut. Tetapi kalau kita hidup dengan kacau, maka Tuhan juga tidak akan memerintahkan berkatnya kepada kita. Tapi kalau kita hidup rukun, maka Tuhan akan memerintahkan berkat-berkat itu di dalam kehidupan kita. Baik berkat jasmani, rohani, berkat kesehatan, berkat materi, Tuhan akan limpahkan kepada kita. Jadi kita harus belajar untuk hidup rukun. Kenapa? Sedangkan Tuhan Yesus saja sudah mengajari kita untuk rukun atau damai. Rukun dengan kata lain atau damai. Jadi kita manusia juga harus hidup rukun. Kita harus hidup sesuai dengan yang dikatakan oleh firman Tuhan. Itu yang akan diinginkan oleh Tuhan Yesus. Makanya kalau kita, anak-anak kita kalau di dalam kelas ini atau dimanapun anak-anak berada, baik di lingkungan, baik di masyarakat, baik di sekolah atau di mana, di tempat mana anda berada, Anda harus menerapkan yang namanya hidup rukun. Di sini ada beberapa hal yang kita harus terapkan di dalam kehidupan kita. Ada 5 poin yang kita harus terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah lima prinsip yang kita harus terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ada juga manfaatnya. Manfaat hidup rukun adalah fondasi utama dalam membangun hubungan yang harmonis dan sejahtera. Manfaatnya adalah membangun fondasi. Manfaat dari hidup rukun adalah membangun fondasi dalam membangun masyarakat yang harmonis. Adapun contoh-contoh di dalam hidup rukun. Contoh di dalam hidup rukun kita, contohnya kita di rumah. Yang pertama apa? Saling mengadu anggota keluarga dalam pekerjaan rumah. Saling membantu anggota keluarga di dalam rumah. Itu contoh hidup rukun di dalam keluarga. Berarti di rumah anak-anak tidak boleh, tidak mau saya mengerjakan ini, yang kerjakan sini. Jangan. Tetapi harus saling bekerja sama, saling menolong. Kalau kita saling menolong di rumah, maka ada yang tercermin itu hidup rukun akan terjadi di dalam keluarga kita. Tidak ada yang marah-marah di situ, tidak ada yang berantem hanya bilang, ini tidak kerja. Tetapi kalau kita tanamkan itu di dalam keluarga kita, maka keluarga kita itu di dalam rumah itu akan merasakan yang namanya damai. Tidak lagi repot-repot mama untuk keras kepalanya untuk teriak-teriak. Tidak perlu lagi. Karena apa? Sudah ada yang namanya hidup rukun. Yang kedua adalah di sekolah. Di sekolah apa? Coba baca. Bekerja sama dalam tugas kelompok dan kegiatan sekolah. Bekerja sama di dalam tugas kelompok dan kegiatan di sekolah. Bekerja sama contohnya. Nanti ada kerja kelompok. Contohnya nanti ibu kasih tugas kelompok ini. Temanmu ini, contohnya dia tidak tahu, berarti harus kerjasama di dalam kelompok tersebut. Ajari juga temannya, supaya temannya juga bisa. Jadi kalau semuanya bisa di kelompok tersebut, maka kelompok itu yang akan mengalami damai, mengalami yang hidup rukun. Yang ketiga, Di masyarakat. Baca. Gotong royong dalam membersihkan lingkungan. Iya, gotong royong dalam membersihkan lingkungan. Itu di masyarakat. Contohnya di masyarakat, di lingkungan kita sering di sini diadakan yang namanya
kerja bakti di Pancuran. Biasanya itu ya, biasanya itu nanti dipanggil oleh aparat-aparat desa itu kerja kelompok, kerja gotong royong di Pancuran. Pasti harus kita terjun. Jangan harus itu kerjaan yang berat, nggak boleh itu yang harus bapak-bapak ibu-ibu. Pungut sampah itu sudah membuat orang untuk merasakan yang namanya hidup rukun. Berarti harus bekerja sama. Bekerja sama. Jadi nanti di sini ada ibu kasih tugas kelompok. Di dalam tugas kelompok ini, setiap kelompok nanti ibu bagikan dan kerjakan nanti dikerjakan nanti, terus tampilkan nanti di depan ketua kelompok dengan anggotanya. Kalau sudah selesai dan waktu, ibu hanya memberikan kesempatan 5 menit untuk mengerjakan tugas kelompok ini. Sebelum ibu membagikan tugas kelompok, ada pertanyaan? Tidak, Ibu. Tidak ada? Tidak, Bu. Sudah paham? Tidak, Bu. Berarti ibu bagikan tugas kelompoknya. Nanti ketua kelompoknya si Ferlin dan pimpin anggotanya ya, biar kerjakan sama-sama, biar terjalin yang namanya hidup rukun. Di kelompok 1 ya. Kelompok 2. Nah, nanti di sini ya. Ini kelompok 4. Ya, tapi nanti kalian tulis aja nanti di sini ya. Ini tulis nanti. Ya, 5 menit. 5 menit. Jangan kerjakan sama-sama, bantu temannya. Ambil temannya. Jangan tenang, kerjakan sama-sama teman. Iya, biar begitu. Kita akan ya, waktunya 5 menit. Ya, nanti pegang aja nanti. Ya, kamu yang baca nanti, temanmu yang pegang ya. Tiga menit lagi.
Sudah? Kalau sudah, kelompok satu sudah? Sudah? Ya. Ayo kita perhatikan. Kelompok satu maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Silakan. Ayo. Yang lain perhatikan ya, perhatikan temannya. Ayo bacakan. Berkat kesalahan. Satu dari Mazmur pasal 133. Apa berkat yang Tuhan perintahkan ke tempat di mana saudara-saudara hidup rukun. Yang pertama berkat keselamatan, kedua berkat rohani, ketiga berkat keuntungan, keempat berkat materi. Kedua, diskusi. Menuliskan 3 contoh perbuatan di depan. yang menunjukkan hidup rukun di kelas. Yang pertama, saling rukun di kelas. Kedua, saling membantu. Ketiga, saling bergotong royong dan bekerja sama. Berikan tepuk tangan bagi teman kita. Ya. Di dalam kelas kita harus saling membantu. Silakan duduk. Kelompok 2. Silakan maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi kelompok. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami kelompok 2 dan kami akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, pilih latar tempat. Pilih 1 di kelas, di halaman sekolah atau di rumah. Di kelas. Nomor 2, tentukan masalah. Pilih salah satu masalah pemicu pertengkaran. Contoh berebut mainan, perbedaan pendapat saat kerja kelompok, mengejek teman. Nomor 3, tentukan solusi rukun. Bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut dengan damai dan rukun. Ya, berikan tepuk tangan. Kelompok 3. Baik, terima kasih waktu dan tempat yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. 1. Nama proyek kota kebaikan. Tujuan agar kita saling menolong dan menghargai. Cara pelaksanaan membantu. Alat dan bahan yang dibutuhkan kota. Ayo silakan duduk bersama kita. Kelompok 4. Baik, terima kasih waktu dan tempat yang telah diberikan kepada kami. Dan kami akan membacakan Yes. Apa itu? 1. Rukun adendo. Rukun artinya hidup dengan damai dan harmonis. 2. Menurut Mazmur pasal 119
3. Jika ada teman bertengkar saat bermain, apa yang akan kamu lakukan agar kerukunan tetap terjaga? Menenangkan, mencari tahu akan masalah serta memfasilitasi komunikasi tanpa memihak salah satu pihak. Iya, berikan tepuk tangan bagi kelompok 4. Silakan duduk. Perhatikan di depan. Ya, lihat ke depan. Setelah kita sudah membacakan, anak-anak sudah membacakan hasil diskusinya. Di sini ada kesimpulannya, yaitu kita baca bersama-sama kesimpulannya. Jadi hidup rukun sangat penting dan bermanfaat. Mari kita jaga kerukunan di rumah, di sekolah, dan dimanapun kita berada. Dengan begitu, kita akan merasakan keindahan, keharuman, dan berkah dan kehidupan dari Tuhan. Ya, itu adalah kesimpulan dari materi kita hari ini, yaitu aku mau hidup rukun. Kalau kita hidup rukun, maka dimanapun kita berada, kita harus memberikan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Baik, saatnya kita akan mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini, dan doa penutup kami serahkan kepada anak kami, si Verlin, dan pujian kami serahkan Gaby.